Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG BED 4 tahun 2025. Nama saya Miftahul Ulum, SPD. Saya sebagai guru MI di MI Miftahul Ulum Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja PPG Daljab tahun 2025 di kelas 4 semester 2 dengan materi sholat duha. Terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan semoga kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Sadaqallahu maulanal azim. Baik, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, Pak Ulum akan absen dulu ya. Yang pertama Fatir Azami. Wah, kenapa dah masuk? Izin. Ya. Ahmad Nawawi. Ibrahim Muhammad Aminullah. Juniko Nurul Hidayat. Muhammad Ainur Ridho. Muhammad Ali Wafa. Muhammad Bima Tafallahu Bihi. Muhammad Hayat Karomi. Muhammad Hilman Lati. Muhammad Kevin. Muhammad Mahdi. Muhammad Noval. Muhammad Revan Zuhair. Muhammad Raka Maulana Ishaq. Muhammad Samham Rosi. Toji Ridwanullah. Agil. Baik, absen sudah selesai. Sekarang Pak Ulum mau tanya kepada kalian semua, siapa yang tadi pagi bangunnya pagi? Yang tadi pagi bangunnya pagi siapa? Setelah bangun pagi ngapain? Sholat subuh. Setelah sholat subuh ngapain? Ada yang mandi, ada yang makan. Setelah itu ngapain? Ya, setelah itu langsung berangkat ke sekolah. Ya, apakah anak-anak sekalian tahu bahwa ketika pagi hari itu ada satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan setiap pagi. Yang mana barang siapa melaksanakan sholat sunnah ini, insya Allah Ta'ala akan menjamin diri kita agar lebih bahagia menjalani hidup dalam satu hari tersebut. Kalian kira-kira tahu apa tidak sholat ibadah apakah itu? Ada yang tahu ibadah apa itu? Baik, sebelumnya
Coba kalian lihat dulu ke layar ya. Pak Ulum akan menampilkan sebuah gambar. Nah, coba dilihat ke depan. Ini yang kalian lihat kira-kira gambar apa, anak-anak? Gambar apa? Matahari terbit. Nah, jadi ibadah yang baru maksud adalah ibadah yang dikerjakan ketika matahari terbit seperti ini, yaitu ketika matahari terbit sekitar 1 tombak dari pertama terbitnya matahari. Yang ibadah yang baru maksud adalah ini. Apa? Ibadah apa? Ibadah sholat duha. Jadi dulu Rasulullah SAW sering melaksanakan sholat duha ketika semenjak matahari terbit seperti ini. Sampai kapan? Nanti akan ada penjelasannya. Gitu ya. Jadi anak-anak ya, hari ini kita akan belajar atau menjelaskan tentang pelajaran sholat duha. Jadi didengarkan, diperhatikan dengan baik agar semuanya bisa paham. Nah, yang pertama adalah pengertian sholat duha. Coba dibaca bersama-sama. Pengertian sholat duha. Coba dibaca. Sholat duha ya, terus sudah dulu. Jadi sholat duha itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika pagi hari, ya. Waktunya yaitu ketika mulai naiknya matahari atau terbitnya matahari sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Dalam artian ketika sudah memasuki waktu zuhur, maka sholat duha ini tidak boleh dikerjakan. Paham ya? Paulu ulangi. Jadi sholat duha, kalian melaksanakan sholat duha dari terbitnya matahari sekitar 1 tombak tadi, mataharinya, sampai sebelum waktu sholat zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, kalian sudah tidak boleh melaksanakan sholat duha. Coba dibaca selanjutnya. Gitu ya. Jadi sholat duha itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tahu, di dalam tubuh kita itu terdapat sel-sel atau saraf yang sangat banyak sekali. Bahkan dalam satu sumber, saraf kita itu sekitar 7 triliun saraf. Yang mana setiap saraf itu harus diberikan sedekah setiap hari. Ya, kalian harus bersedekah dalam satu saraf 1 sedekah. Kira-kira dalam 7 triliun saraf kalian mampu sedekah atau tidak? Mampu apa tidak untuk bersedekah untuk 7 triliun saraf? Jawabannya adalah tidak akan mampu. Tapi katanya Rasulullah, untuk memenuhi sedekah untuk 7 triliun saraf itu kalian cukup melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Enak kan ya? Jadi tidak perlu kalian mengeluarkan sedekah yang segitu banyaknya, kalian cukup melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka sedekah tersebut akan tercukupi untuk saraf-saraf kita yang begitu banyaknya. Ya, tadi sudah dijelaskan waktu pelaksanaan sholat duha yaitu dimulai sekitar pukul 7 sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Tadi sudah dijelaskan. Nah ini ya, jumlah sholat rakaat sholat duha. Jadi jumlahnya sholat duha ini minimal kalian mengerjakan sholat duha yaitu sebanyak 2 rakaat. Itu adalah minimalnya. Sedangkan maksimalnya adalah 12 rakaat. Bisa dipahami?
Tapi ini ada beberapa perincian. Jadi 2 rakaat itu adalah minimal kalian mengerjakan salat duha. Kalau 4 rakaat itu juga minimal ya. 8 rakaat itu adalah jumlah rakaat yang paling utama. Jadi kalau kalian ingin mengerjakan salat duha, paling utamanya adalah 8 rakaat. Kalau kalian ingin menambah, ini sampai 12 rakaat. Ini adalah jumlah yang paling banyak. Kalau ulangi, 2 rakaat itu adalah yang minimal, sedangkan 8 rakaatnya adalah yang paling utama, dan 12 rakaatnya adalah yang paling banyak. Nah ya, ini adalah hadis tentang sholat, keutamaan sholat duha. Kalian bisa bahasa Arab dah? Bisa baca hadis yang ada di depan tidak? Bisa ya? Nah, tapi sekarang coba Paulun bacakan. Di sini ada hadis yang berbunyi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, wa kullu tasbihatin sadaqatun, wa kullu tahmidatin sadaqatun, wa kullu tahlilatin sadaqatun, ila akhirih, sampai akhirnya hadis, yang mana artinya adalah setiap pagi ya, setiap pagi, setiap persendian salah seorang di antara kalian harus bersedekah. Yang belum jelaskan barusan. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah juga. Setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah, dan nahi munkar adalah sedekah. Semua itu dapat dipenuhi dengan 2 rakaat yang dilakukan yang berbentuk dengan salat duha. Jadi kalian kalau tidak punya waktu bersedekah, boleh pakai tasbih. Subhanallah, 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 sampai memenuhi banyaknya sendi kita atau syaraf kita. Atau bisa dengan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, sampai akhir ya tadi dijelaskan. Atau amar ma'ruf nahi munkar, itu juga sedekah. Daripada kalian banyak melakukan sedekah seperti itu boleh diganti dengan 2 rakaat salat duha. Paham ya? Nah, ini adalah diantara keutamaan salat duha. Yang pertama ya, dicukupi kebutuhan sampai sore hari. Terus mendapatkan pahala sedekah untuk setiap persendian. Selanjutnya, pintu rezeki terbuka lebar. Ingat-ingat, bisa diingat lagi, dilihat ke depan. Yang pertama, dicukupi kebutuhan sampai sore hari. Terus mendapatkan pahala sedekah untuk setiap persendian. Yang ketiga adalah pintu rezeki terbuka lebar. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan atau fadilah untuk melaksanakan sholat duha. Dan ini adalah niat sholat duha. Apa namanya? Kita akan lanjutkan besok ya, kalau yang sholat duhanya, niatnya. Dan ini juga keutamaan sholat duha, diantaranya adalah menyempurnakan sedekah anggota badan, membuka pintu rezeki, menenangkan hati dan pikiran ya, seperti yang Pak Ulun sampaikan di depan. Kalau kita melaksanakan sholat duha, insya Allah dalam 1 hari kita akan merasakan kebahagiaan. Yang terakhir adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah ya, mari kita melaksanakan sholat duha dan sebagai wujud cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karena pelajaran yang tadi sudah selesai ya, sekarang Paulus akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang sudah terbagi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, yang di sana kelompok 3, yang di sini adalah kelompok 4. Dan setiap kelompok ini ada tugas masing-masing, yang mana kelompok 1 bertugas membuat mind map ya tentang keutamaan sholat duha. Jadi menuliskan sholat duha, keutamaan sholat duha di buku, di lembar, nanti akan boleh kasih kertasnya. Kalian tuliskan di situ, musyawarah antar kelompok. Yang kelompok 2 bertugas menuliskan waktu pelaksanaan sholat duha dalam bentuk gambar. Yang kelompok 3 membuat daftar jumlah rakaat sholat duha ya. Terus yang kelompok 4 menuliskan
hikmah salat duha dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Siap. Baik, ini kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Jadi waktu mengerjakan adalah 7 menit. 5 sampai 7 menit. Kalau mengulangi, yang kelompok 1 membuat map tentang keutamaan sholat duha. Yang kelompok 2 menuliskan waktu pelaksanaan sholat duha dalam bentuk gambar. Jadi bisa menggambar matahari terbit, tidak apa-apa. Yang penting menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah waktu pelaksanaan sholat duha. Paham dong ya? Yang kelompok 3 membuat daftar jumlah rakaat sholat duha. Dituliskan tadi yang 2 rakaat paling sedikit. Apa tadi? 8 rakaat paling utama, terus 12 rakaat adalah yang paling banyak. Yang kelompok 4 ini menuliskan waktu pelaksanaan sholat duha. Yang keempat adalah menuliskan hikmah sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf. Baik, bisa dikerjakan waktu 5 sampai 7 menit. Kelompok 2 ya. Langsung bisa menggambar gambar matahari terbit, menggambar gunung atau apa, dan nanti dikasih matahari secara simpel dan sederhana saja. Coba yang kelompok 1. Ya, menuliskan map keutamaan sholat duha. Coba, tidak usah sama, tidak apa-apa. Tidak usah, digambar biasa. Ya, yang penting adalah keutamaan sholat duhanya, ya ditulis. Ya, boleh berdiri ini atau boleh miring, tidak apa-apa. Kelompok 3 membuat daftar jumlah rakaat sholat duha. Nah, gitu. Bolehlah. Dibuat sesimpel mungkin. Ya, dibuat sesimpel mungkin. Kalau menemukan kesulitan, boleh ditanyakan kepada Pak Ulum. Dia dikasih gunung seperti ini. Nah, itu. Ya, dikasih gunung. Sebelum biasa saja, biasa bagus-bagus. Yang penting menunjukkan waktu sholat duha. Ya, boleh. Ada gambar yang lebih panjang enggak? Ini. Nggak usah bagus-bagus, yang penting simpel. Ya, keutamaan sholat duha. Ya, keutamaan sholat duha. Aduh, roti bapak. Nah, itu udah simpel saja. Yang penting menunjukkan bahwa itu adalah waktu sholat duha. Ya, gitu loh, tidak apa-apa. Jumlah rakaat sholat duha. Tidak usah terlalu bagus, tidak apa-apa ada. Nah, itu keutamaan sholat sunnah duha. Dibuat dengan sesimpel. Musyawarah kalian sama temannya, hasilnya langsung dituliskan di lembar kerjanya. Nah, gitu udah. Ya, gitu.
Keutamaan sholat duha. Nah, sederhana saja. Waktu kurang 2 menit lagi. Jangan lupa dibuat sesederhana mungkin. Yang penting di tugas kalian sudah terdapat apa yang diinstruksikan oleh Pak Ulum. Kan saya dipotong. Dan baik anak-anak ya, karena waktunya sudah selesai waktu mengerjakan. Sekarang setiap kelompok persiapkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ya, nanti persiapan 1 kelompok mengirim 1 orang untuk presentasi di depan kelas. Paham ya? Nah, sekarang coba maju yang dari kelompok 1. Siapa? Ananda Ridho ya? Sini Ananda Ridho. Coba lihat hasilnya dong. Jadi ya, kelompok 1 ini adalah kelompok yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Dan ini adalah hasil daripada kelompok 1. Ini menjelaskan tentang keutamaan sholat duha, yaitu dilapangkan rizki, dipermudah urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dipermudah segala urusan. Ya, kelompok 1 selesai. Sekarang coba kelompok 2. Coba kelompok 2. Ya, ini tentang apa, Jom? Tentang waktu pelaksanaan sholat duha. Jadi ini gambar apa ini? Gambar dari matahari terbit. Ya, ini ya, bisa diperhatikan, ini adalah tugas daripada kelompok 2, yaitu menggambar waktu sholat duha. Dan di sini gambarnya adalah matahari yang sedang terbit. Matahari yang sedang terbit ini menunjukkan bahwa disinilah sholat duha bisa dikerjakan. Oke, terima kasih. Coba kelompok 3, silakan maju ke depan. Ananda Revan, silakan. Wah, diperlihatkan kepada teman-temannya. Ini tentang apa? Tentang ini adalah tentang jumlah rakaat sholat duha. Ya, gitu ya. Dijelaskan bahwa yang pertama adalah 2 rakaat, ini yang paling sedikit. Yang nomor 2 adalah 8 rakaat paling utama. Dan yang nomor 3 adalah 12 rakaat yang paling banyak. Ini adalah jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat duha. So ya, ya, terima kasih. Coba kelompok 4, silakan maju. Tentang apa ini? Keutamaan tentang sholat sunnah duha. Baik, di sini kelompok 4 adalah tentang keutamaan sholat sunnah duha, yaitu dibuatkan istana di dalam surga. Ya, oke. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya, terus mencegah penyakit, dan
lain-lain. Oke, ini adalah tugas dari kelompok 4. Terima kasih. Ya semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya untuk hari ini. Ya sudah. Jadi Pak Ulum sangat senang ya, karena setiap kelompok mengerjakan tugas dengan sangat baik dan sangat memuaskan. Ya, jadi alhamdulillah ya, hasil dari pekerjaan kalian ya, kerja kelompok ini sangat memuaskan. Terus selanjutnya selanjutnya gini. Selanjutnya kalian coba kalian tuliskan beberapa keutamaan salat duha, ditulis di buku masing-masing keutamaan yang kalian tahu atau yang kalian tangkap dari pertama pelajaran sampai akhir. Kalian tulis keutamaannya di buku masing-masing. Ya, sekarang tulis keutamaan salat duha yang kalian ketahui di buku masing-masing. Sebisa kalian di buku tulis. Ditulis keutamaan salat duha yang kalian tangkap dari pertama pembelajaran. Ditulis sebisa kalian dan seingat kalian tentang keutamaan salat duha. Ditulis di buku masing-masing ya. Ditulis di buku masing-masing ya, tentang keutamaan salat duha yang tadi. Ya, silahkan ditulis di bukunya tentang keutamaan salat duha yang tadi ya, yang seingat kalian saja. Pengucapan ulang. Nah, sekarang Paulung mau bertanya kepada salah satu kalian tentang keutamaan salat duha yang paling kalian senangi itu apa? Ya, Paulung akan bertanya kepada salah satu dari kalian, beberapa anak mungkin, tentang keutamaan salat duha yang paling kalian sukai. Coba sekarang Paulung mau bertanya kepada Ananda Ridho. Coba Ridho berdiri. Nah, sini. Ridho, yang keutamaan yang paling kamu sukai tentang salat duha apa tuh? Dibukakan pintu rizki ya. Jadi teman kita yang bernama Ridho ini senang, sangat suka dengan keutamaan salat duha yang berbentuk dibukakan pintu rizki. Berarti ini ingin rizkinya banyak. Ya, terima kasih. Dan semuanya ya, sebelum pelajaran ditutup ya, Paulung mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sekarang ingin melaksanakan salat duha besok? Coba tunjukkan tangan siapa yang ingin melaksanakan atau tahu caranya salat duha, betul? Ya, semuanya ingin melaksanakan salat duha. Maka pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara salat duha. Dan mau minta coba kalian yang merasa paham dengan pelajaran hari ini, ajukan jempol seperti ini. Yang tidak paham, ajukan jempol seperti ini. Coba semuanya anak-anak perlihatkan jempol kalian. Ya, berarti semuanya paham ya? Alhamdulillah. Jadi pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan, akan belajar tentang bagaimana tata cara salat duha dan akan mempraktekkan bagaimana caranya salat duha itu sendiri. Sekian, sebelum ditutup pelajaran, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ya, sebelumnya ada tugas dari Paulung, yaitu besok kalian mengamati matahari yang terbit ya, mengamati matahari, diamati itu mataharinya. Terus kalian bayangkan ketika matahari tingginya sekitar 1 tombak, kalian bayangkan untuk melaksanakan salat duha.
Yang mana selanjutnya kita akan belajar dan mempraktekkan salat duha itu sendiri. Bisa dipahami? Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum ditutup, marilah kita membacakan doa bersama. Semuanya berdoa mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa faqi ahlana wa qarabati bi'izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Waulun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad.